Saya Bella, selamat datang di Desa Wisata Hanjeli. Desa Wisata Hanjeli berlokasi di Kampung Waluran 2, Desa Waluran Mandiri. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Desa Wisata Hanjeli bersama dengan Kang Asep selaku founder dari desa ini. Langsung aja kita bertemu beliau. Halo Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Ya. Sekarang kita sudah berada di Desa Wisata Hanjeli dan kita sudah bersama dengan Kang Asep selaku pengelola dari desa ini. Oke Kang, mungkin boleh memperkenalkan tentang Desa Hanjeli ini. Oke. Perkenalkan saya Asep Hidayat, salah satu pengelola Desa Wisata Hanjeli. Alhamdulillah desa ini bagian dari desa eduwisata yang berbasis pangan lokal Hanjeli dan ini salah satu desa wisata pertama di Indonesia. Untuk sejarahnya itu apa aja ya Kang? Nah sejarahnya kita kebetulan memang saya basic dulu mantan buruh migran dan kebanyakan masyarakat di sini itu semuanya buruh migran juga sebagiannya. Makanya kami coba concern bagaimana masyarakat tidak pergi lagi ke Timur Tengah. Ini kenapa kami alasan membangun desa wisata Hanjeli itu. Yang kedua memang di sini ada beberapa aktivitas yang lain itu tambang, tapi kami tidak fokus ke tambangnya, tapi after setelah mereka tambang, nah kita ajak kolaborasi biar bagaimana mereka ikut andil membangun desa ini. Untuk visi misi desa ini Pak? Visi misinya adalah bagaimana Hanjeli bisa dikenal secara nasional dan internasional, yang tapi dengan konsep terintegrasi. Tapi kalau misinya ya kami bagaimana mengenalkan Hanjeli ini bagian dari pangan yang memiliki nilai sejarah dan kandungan gizi yang memang cukup tinggi ya, termasuk bagian dari food heritage. Gitu. Oke, di desa ini tuh ada apa aja sih kan kira-kira? Kalau di desa ini kebetulan alhamdulillah kita banyak kegiatan variatif. Pertama dari mulai cara meng-create, yang pertama kita fokus kepada isu tentang konservasi dan edukasi serta bagian dari pemberdayaan masyarakat lokal. Nah dari 3 unsur ini kami coba bedah, kami coba breakdown ada apa saja, terutama di konservasi ya. Bagaimana si produk ini, si Hanjeli ini tidak cepat punah. Karena ini termasuk si Hanjeli ini barang yang sudah hampir mau punah, makanya kami coba konservasi. Itu yang pertama. Yang kedua, si Hanjeli ini kami coba diversifikasi olahan produk. Jadi turunan-turunannya kami coba breakdown mulai dari beras hingga dari tepung. Nah, yang beras jadi olahan apa, yang tepung kami olah jadi seperti apa. Jadi memang ada banyak varian-varian di dalam produk itu sendiri. Mungkin Kang Asep bisa ajak aku jalan-jalan untuk Boleh? lihat. Nah, kebetulan kita di beberapa lokasi ini kita ada banyak kegiatan, terutama yang melibatkan banyak masyarakat. Nanti kita akan melihat aktivitas apa saja di sana sebelum kita masuk ke beberapa area. Oke, Aturun, kita ke sana yuk. Nah Kang, di dalam sini tuh ada bangunan apa aja ya? Kebetulan di Desa Wisata Hanjeli ini ada beberapa bangunan dan di depan kita nih ada bangunan Balai Hanjeli. Ini lokasi untuk para wisatawan berkumpul atau sebagai meeting point. Nah, ngumpul di sini. Dan alhamdulillah ini bisa sampai nampung di atas 120 orang. Ya. Nah, ini Balai Hanjelinya kalau kita dapat dan Bang Dunsi juga. Nah, samping kiri kita juga ada bangunan namanya gazebo. Nah, gazebo ini sebagai lokasi para wisatawan kalau mau menginap. Ini kan ya? Teman-teman yang dari Jakarta, dari Bandung, dari mana, kalau kan nggak mungkin pulang pergi. Nah, kebetulan kita sediakan juga ada homestay, ada gazebo juga. Oke. Kalau di sini saung lisung ya? Ya, betul. Ya, di sini ada juga lokasi saung lisung. Nah, saung lisung ini sebagai alat untuk ibu-ibu atau wisatawan untuk belajar atraksi numbuk. Oh, menumbuk. Numbuknya bukan pakai padi, tapi pakai Hanjeli itu sendiri. Gitu. Jadi seru sebetulnya, nanti kita bisa belajar bagaimana cara menumbuk pakai Hanjeli itu sendiri. Itu hasil tumbukannya biasa digunain buat apa ya?
Ya kebetulan kita bisa digunakan untuk kebutuhan makanan seperti bikin bubur, bikin nasi liwet, kita olah juga jadi rengginang, jadi macam-macam olahan produk yang lainnya. Ya, nah kita ini sekarang ada di Saung Lisungnya. Ya kira-kira Jadi kita, ini tuh ada sejarahnya nggak sih? Kak? oh iya, ini Saung Lisung ini sebetulnya kita bangun untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Nah, ini ada Saung Lisung usianya udah hampir di atas 40 tahun nih. Iya. Ya, jadi kita kebetulan ada beberapa Saung Lisung, ada yang masih muda, ada yang usia 4 sampai 5 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, ini kebetulan memang sudah tua. Kita dapat dari warga di sini. Jadi memang dulu secara historical warga itu dulu nggak ada mesin. Semuanya pakai manual, pakai numpuk. Tumbukan terus Ya, ya. betul. Biasa ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu. Kalau yang numpuk itu biasanya ibu-ibu. Tapi kan kalau mereka satu orang, kalau misalkan jumlah sedikit numpuknya, itu bisa satu orang atau dua orang. Tapi kalau jumlahnya mereka misalkan untuk 100 kilo, nah mereka butuh tim yang banyak, bisa sampai 4 sampai 5 orang. Nah, supaya nggak bosan, mereka sambil pakai nyanyian. Seru ya. Seru. Oke Kang, Siap. mungkin kita kan ngomongin Hanjeli itu kayaknya Ya. kurang afdol kalau Oke. misalnya nggak ke ladangnya langsung ya. Gimana kalau kita? Boleh, nanti kita ke ladangnya sambil kita mengenal jenis-jenis Hanjeli, manfaatnya seperti apa, terus bagaimana sejarah si Hanjeli ini bisa ada di Desa Waluran Mandiri kita angkat menjadi salah satu ikonik dari Kabupaten Sukabumi. Ya. Oke, ayo kita ke sana. Wah, ini kita udah sampai di ladang Hanjeli ya Kang? Ya, ini adalah ladang Hanjelinya. Wah, ini Nah, tuh panennya kira-kira berapa lama ya Kang? Ini kita panen di kisaran 5 sampai 6 bulanan per sekali panen ya. Iya. Jenis-jenisnya apa aja? Kita kebetulan ada 3 jenis, ada Hanjeli ketan, Hanjeli batok, dan Hanjeli batu. Itu manfaatnya beda-beda sesuai jenis atau gimana ya Kang? Varietasnya saja beda-beda. Biasanya kalau yang untuk dikonsumsi itu ada 2 jenis, ada Hanjeli ketan dan Hanjeli batok. Tapi kalau Hanjeli batu itu agak keras memang, lalu kita olah menjadi kerajinan. Biasanya yang Hanjeli ketan ya, Yang batok. sama batok buat apa ya? Nah itu untuk dikonsumsi. Konsumsi. Ya, jadi itu untuk kebutuhan konsumsi kita. Kayak tadi kita olah bisa menjadi beras, bisa jadi tepung. Nah, yang beras ini kita olah jadi beberapa produk. Ada seperti bubur, rengginang, ada liwet nasi liwetnya, ada juga jadi kerupuk, jadi teng-teng dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, kalau yang tepungnya ini kita olah ada yang jadi brownies, ada yang jadi sabun Hanjeli, ada lotion, terus ada jadi yang lain-lain juga banyak. Itu hasil-hasil dari olahan itu dijual ya kan? Ya, kita jual juga di seluruh Indonesia. Tapi juga kalau ada wisatawan datang ke sini, mereka sambil belajar edukasi, terus mereka pulangnya pasti bawa oleh. Oke, kita ke atas sambil melihat belajar bagaimana atau melihat di gelang atau apa ya. Iya. Wah, banyak banget nih Kang macamnya. Kebetulan kita ada banyak produk juga nih yang tadi yang kita obrolin. Ada beberapa kerajinan, ada yang dibuat di tasbih, ada yang buat juga untuk masker, tali masker. Nah, ini ada yang dibuat jadi gelang, kalung. Nah, ini yang kita ini divisinya beda-beda. Kebetulan ini divisi dan ini pengelolanya adalah mantan buruh migran. Jadi kita coba memberdayakan masyarakat, bagaimana mereka bisa berdaya secara ekonomi dan punya skill keahlian yang kita coba arahkan. Kalau ide awal mula kenapa bisa jadiin Hanjeli ini mari-mari itu dari mana ya Kak? Awalnya sih kita melihat ini kan ada banyak jenis Hanjeli. Iya. Nah, ketika kita coba untuk dieksplor, pas kita coba yang itu mah bagusnya untuk dikonsumsi. Oh, ini agak keras. Terus coba kita juga lihat di beberapa literatur, wah ini kayaknya bagus nih buat jadiin manik-manik atau kita jadiin aksesoris gitu. Oh, ternyata kalau kita cari referensi, wah ternyata Bang bisa bagus gitu. Wah, ternyata ya udah coba kita arahkan menjadi yang Hanjeli batu ini khusus untuk kerajinan tangan gitu, aksesoris. Nanti kita dari sini kita akan ada juga tim lain yang mengelola divisi-divisi terutama di kawasan Desa Wisata Hanjeli ini. Salah satunya adalah Rumah Baca Sauyunan. Itu juga pun sama dikelola oleh
para mantan buruh migran juga. Jadi Nanti kita lihat ya. oke, yuk kita ke sana. Kita sekarang ada di rumah baca nih, salah satu yang kita kelola bersama mantan-mantan buruh migran. Jadi Biasanya digunakan buat apa nih, Kang? ini biasanya anak-anak suka pada ngumpul di sini, lalu mereka pada belajar kalau sore hari, kalau hari Minggu biasanya suka ada volunteer yang datang mengajarkan kepada anak-anak yang ada di rumah baca ini. Tujuan dari pembuatan rumah baca ini tuh apa? Yang pertama, biar anak-anak biar terarah. Karena kan dulu sebagian orang tuanya kan ada yang kerja di luar, makanya nggak pada keurus ya. Makanya coba kita arahkan supaya pada ngumpul di sini. Kebetulan yang punya rumah ini sekarang juga pengajar. Dulu beliau mantan buruh migran juga. Oke gitu. Oke, di sini banyak buku-buku yang mungkin disumbangkan kali ya, Kang? Atau Buku ini kita dapat dari beberapa daerah, bahkan dari seluruh Indonesia. Kemarin kita dapat dari Jepang juga. Nah, kita dari Jepang juga gitu ya. Kita dapat terus dari beberapa lokasi. Jakarta sih yang paling banyak. Yang baru support kita itu dari berbagai daerah juga. Yang utamanya dari ada Jabodetabek. Oke, Siap. Kang. Mungkin kita bisa lihat ke danau Oke, kali ya. nih kita Sekarang. ke danau ya, ke atas ya. Ayo, Oke. siap. Ini salah satu danau yang ada situ, kalau kita nyebutnya situ. Situ. Ya, namanya Situ Endah Cekdam. Ini memiliki ini sebetulnya buatan, bukan memang dulu alami. Ini memang sengaja dibuat danau karena untuk beberapa irigasi air sawah yang ada di bawah itu. Untuk luasnya berapa meter nih, Kang? Ini buatnya sekitar 6 sampai 7.000 meter. Oke. Ya. Ini tuh termasuk salah satu tempat wisata dari desa ini ya? Betul. Kami sebenarnya menginkludkan satu kawasan. Jadi bukan hanya Hanjeli tapi juga kawasan Situ Endah Cekdamnya yang ini yang kami kelola gitu. Biasanya para wisatawan ngapain aja sih gitu? Kalau di sini sebetulnya mereka sambil healing ya, sambil santai, menikmati udara yang masih sejuk. Terus juga selain wisatawan, mereka juga menikmati sajian makanan di Hanjeli. Kita bawa juga ke sini ya. Tadi tuh sambil menikmati yang healing itu sambil Mancing ada mungkin mancing, ya? ada yang kemarin kita ada rakit juga, ada yang main rakit juga. Di sini tuh ada sejarahnya nggak sih, Kang, danau ini? Nah, danau ini sebetulnya dulu kalau tidak salah dibangun itu sekitar 1980-an. Ini dulu masih zamannya, dulu di sini kepala desa sih yang pengelolanya gitu, yang itu. Ini dulu namanya Galumpit 2 ini. Sekarang dirubah jadi namanya Situ Endah Cekdam. Dan ya tujuannya utamanya adalah untuk lokasi ini sebagai penyimpan air, lalu disalurkan ke masyarakat gitu, terutama yang punya sawah gitu. Oke, Kang, mungkin ada pesan atau Harapan ya? harapan ya, Oke. harapan untuk desa ini. Harapannya semoga desa wisata Hanjeli, umumnya desa Waluran Mandiri ini, semakin banyak para wisatawan yang datang ke kampung kami, semakin banyak para peneliti, semakin banyak juga para pengabdian masyarakat yang khususnya mereka yang mau mengeksplor kawasan kami, bagaimana kami bisa terus berkolaborasi ya dengan para akademisi. Semakin banyak juga semua pihak stakeholder saling berkolaborasi untuk memajukan kawasan yang kami kelola hari ini. Ya syukur-syukur nanti ke depan ada beberapa CSR yang masuk kepada kami untuk bisa lebih semakin meningkat pembangunan serta infrastruktur, termasuk infrastruktur sumber daya manusianya. Ya paling utamanya ya pengen jadi satu kawasan yang memang menjadi ciri khas, dan ini kan bagian yang kami kelola desa wisata pertama Indonesia yang berbasis pangan lokal Hanjeli. Itu juga harapan kaminya ke depan bisa menjadi ada makanan-makanan khas Kabupaten Sukabumi yang kami create dari desa wisata Hanjeli ini. Oke, banyak banget ya, Kang, yang bisa Siap. dieksplor dari desa ini. Siap. Oke, Kang, makasih banyak untuk Atur nuhun. waktunya Atur udah nuhun. ajak aku jalan-jalan. Siap, atur mengeksplor. nuhun. Jangan lupa teman-teman sehat selalu, dan jangan lupa untuk datang kembali ke desa wisata Hanjeli. Oke, terima kasih, Kang. Siap, mangga.